Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Fahduriza Fauzan, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Alat Berat Politeknik Negeri Madura. Di sini saya akan mempresentasikan laporan on the job training saya di PT Kingsum Tech Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan on the job training saya yang berjudul Reseal Hydraulic Lift Cylinder pada unit wheel loader Lonking tipe CDM 816D. Latar belakang, PT Kingsum Tech Indonesia sebagai perusahaan alat berat yang menyediakan spare part, penjualan alat berat, dan penyedia jasa servis, menemukan kendala pada unit alat berat dari salah satu customernya, yaitu unit alat berat di PT Sararasa Biomas, Surabaya. Seperti tampak pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan foto dari unitnya yang mengalami kerusakan pada hydraulic valve cylinder, yaitu kebocoran atau kerusakan pada seal. Adapun tujuan dari laporan ini, yang pertama, mengetahui penyebab terjadinya keausan seal, mengetahui langkah-langkah perbaikan seal, dan yang terakhir mengetahui perawatan hydraulic lift cylinder pada unit wheel loader tipe CDM 816D. Profil perusahaan, PT Kingsum Tech Indonesia didirikan pada tahun 2014, merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang distributor alat berat seperti forklift, wheel loader, eskavator, mobil crane, dan mesin konstruksi lainnya. Alamat perusahaan berada di Jalan Margomulyo nomor 51 Surabaya. Wheel loader sendiri merupakan alat yang digunakan untuk pemuatan material ke dump truck dan sebagainya. Adapun komponen hidrolik pada wheel loader, yang pertama ada hydraulic oil tank sebagai penampung oli hidrolik. Kemudian yang kedua ada oil section filter yang digunakan untuk menyaring oli dari tangki yang akan masuk menuju ke pompa hidrolik. Yang ketiga ada hydraulic pump atau gear pump yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari tangki ke sistem. Yang keempat ada control lever atau priority valve. Ini berfungsi sebagai tuas pengontrol yang dapat membuka aliran fluida untuk menggerakkan kontrol valve. Yang kelima ada control valve. Berfungsi mengatur aliran fluida untuk mengontrol pergerakan dari attachment. Yang keenam ada attachment. Attachment dari wheel loader ini terbagi menjadi dua, yaitu hydraulic lift cylinder atau cylinder boom. Yang kedua ada hydraulic tail cylinder. Hydraulic lift cylinder merupakan komponen yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan boom menggunakan oli hidrolik sebagai medianya. Sedangkan hydraulic tail cylinder berfungsi untuk mengatur kemiringan dari bucket. Kemudian yang ketujuh ada oil cooler. Oil cooler ini berfungsi untuk mendinginkan oli pada tangki hidrolik. Yang terakhir ada oil return filter. Filter return ini berfungsi untuk menyaring oli yang kembali dari sistem. Berikut adalah rangkaian dari hydraulic lift cylinder. Gambar ini saya ambil dari part book dari unit itu sendiri. Ya, mulai dari yang pertama ada dashboard ring, yang kedua ada spring spark atau biasa dikenal sebagai snap ring, yang ketiga ada ring, yang keempat ada spring spark lagi,
Yang kelima ada gauge sleeve, keenam ada seal ring, ketujuh ada sporting ring, 8 ada ring, 9 ada o-ring, 10 ada piston rod, yang ke-11 ada o-ring, 12 ada piston, yang ke-13 ada supporting ring atau gauge ring, yang keempat ada lostal for bore atau piston seal, 15 ada cylinder body, yang 17 ada spring spark, yang 18 ada joint bearing. Urutan ini digunakan saat melakukan reseal untuk agar tidak tertukar posisinya. Berikut adalah diagram hidrolik dari wheel loader. Dari sebelah kiri atas ini merupakan attachment. Yang paling kiri ini adalah hydraulic lift cylinder yang berfungsi untuk mengatur kemiringan bucket. Yang sebelah kanannya ini ada dua silinder, yaitu milik lift cylinder yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan dari boom. Yang sebelah kanan ini ada tangki, di bawahnya ada control valve dari lift cylinder, yang di bawahnya lagi ada control valve dari tail cylinder, di bawahnya lagi ada safety valve. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini jalur oli hidrolik dari pompa. Kemudian yang kanan bawah ini adalah dari oli dari katup prioritas. Adapun alur dari oli hidrolik ini, ketika posisi netral, oli hidrolik yang dihisap oleh pompa akan diteruskan menuju ke tangki. Ketika salah satu tuas atau kontrol valve dari lift cylinder ini ditarik ke sebelah kiri, maka katup akan membuka dan mengalirkan oli hidrolik ke silinder lift cylinder. Maka silinder akan bergerak mundur atau turun, sedangkan oli hidrolik yang berada di dalam silinder ini akan dialirkan menuju kembali ke tangki. Begitu juga untuk cara kerja dari kontrol valve di bagian tail cylinder. Cara merawat seal. Yang pertama, pemeriksaan pada hydraulic lift cylinder. Pemeriksaan ini dilakukan setiap saat sebelum unit itu akan digunakan. Yang kedua, parkir unit sesuai SOP, karena parkir yang tidak sesuai SOP ini dapat mempercepat kerusakan dari unit tersebut. Misalnya posisi bucket itu harus rata atau di atas tanah, karena agar oli hidrolik yang berada di sistem atau di attachment itu betul-betul kembali ke tangki. Yang ketiga, menggunakan oli hidrolik sesuai standar. Yang keempat ini menjaga kebersihan tempat assembly. Yang kelima, melakukan preventive maintenance secara teratur sesuai standar prosedur pada Operation Manual Maintenance Wheel Loader Launching CDM 816D, termasuk pengecekan dan penggantian seal hydraulic lift cylinder apabila unit telah mencapai HM 6000. Berikut adalah dokumentasi dari tahapan reseal. Pertama, di sini setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian
unit diparkir sesuai SOP dan dilakukan pembongkaran atau disassembly. Setelah dibongkar, diketahui atau dianalisa seal ternyata sudah aus. Seal yang aus ini dapat diketahui dari bentuknya yang mulai tidak simetris. Kemudian pelepasan piston untuk memudahkan dalam penggantian seal. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar pemasangan seal. Dalam proses pemasangan seal ini seharusnya menggunakan alat-alat yang khusus, tidak hanya menggunakan tali seadanya, karena itu agar lebih safety. Berikut ini yang sebelah ini gambar seal baru yang telah terpasang. Kemudian setelah semua seal terpasang akan dilakukan assembly, namun sebelumnya harus dilakukan pembersihan pada bagian-bagian yang kotor atau terdapat karat. Kemudian yang terakhir pemasangan kembali. Adapun faktor penyebab seal rusak, yang pertama itu ada dari kondisi oli hidrolik yang terkontaminasi oleh kotoran seperti debu, air, dan gram. Yang kedua, kondisi pin bushing yang aus karena pin dan bushing merupakan tempat pijakan silinder hidrolik agar tidak goyang, lepas maupun miring. Yang ketiga itu memang sudah waktunya ganti. Adapun saran dari proses reseal ini, yang pertama penjadwalan reseal hidrolik lift cylinder setiap unit mencapai HM 6000. Yang kedua, penggunaan alat seal installer dan alat pelepas piston seperti gambar di sebelah kanan ini. Adapun referensi yang saya gunakan dari Partbook dan OMM Wheeloader CDM 816D dan beberapa jurnal terkait. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.